Dua satu yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang toko bahan bangunan. Nyaman. Ini teman-teman, terutama di grup sharing solusi yang kenal dengan Pak Ketut. Mungkin banyak yang tahu namanya saja, tapi kemarin sudah difoto sama Mas Yoyo ini. Kemarin ini melalang buana ini Pak Ketut ini. Dari Mas Yoyo terus ke Abakardi, sekarang ke tempat saya. Ini hikmah dari kita berteman yang sefrekuensi ya seperti ini teman-teman. Nggak ada ruginya satu, yang kedua itu akhirnya kita bertukar pengalaman. Saya bertukar pengalaman sama Pak Ketut. Pak Ketut memberikan wejangan ke saya juga seperti itu. Pak Ketut di sini lihat-lihat toko-toko saya, keadaan caranya menata, lah ini nanti ilmunya mau diserap, mau dibawa ke Manado. Karena jauh-jauh dari Manado teman-teman, makanya Pak Ketut ini saya konten. Yang lain-lainnya dari Jawa Timur, kemarin ada Mas Sigit itu dari Jogja. Ya kalau saya konten nanti kasihan yang lihat. Karena apa? Wah kontennya kok isinya tamu-tamu tok kan nggak enak juga ya saya. Pikirannya saya nanti cari monet, pikiran saya nanti cari durasi, saya nggak suka seperti itu. Ini karena Pak Ketut ini datang dari Manado, dan di sini nanti terus terang teman-teman, mantuk teman-teman. Wow. Pak Ketut, Bu Ketut sama putrinya yang ini juga sudah pegang toko. Pak Ketut kan teman-teman sudah tahu. Pak Ketut sekarang calonnya cuma punya toko 10 calonnya. Yang sekarang sudah 4 ya makanya baru 3 tapi hampir 4 katanya. Tapi rencana dia punya rencana besar itu punya toko 10. Ambisinya seperti itu. Nggak apa-apa, mimpi kan seperti itu, atau cita-cita kan seperti itu teman-teman. Nah ini tadi kesini terus Pak Ketut itu toko saya tuh gini Pak, kalau nata itu agak kesulitan mencari barang. Kalau di sini saya lihat kok nyaman banget. Terus sistemnya juga seperti itu. Putrinya kan juga manajemen apa Mbak? Bisnis manajemen. Telah lihat di sistem di saya kok sederhana banget, kok nyaman banget. Mungkin mau beralih ke sistem yang saya pakai seperti itu. Ini karena jauh-jauh dari Manado, saya ingin kesan dan pesannya. Kesan dan pesan. Terutama satu Pak Ketut dulu. Pak Ketut, Bu Ketut katanya malu-malu. Kalau Bu Ketut katanya kelihatannya masih sembunyi aja teman-teman. Saya nggak tahu kok sembunyi. Wong yo cantik kok sembunyi gitu loh saya itu, kok gak pede. Pak Ketut dulu. Pak Ketut setelah datang ke sini hampir 2 jam, kesannya bagaimana? Terus setelah itu apakah ingin meniru atau mengcopy apa penataannya, apa sistemnya di sini yang diinginkan yang bagaimana menurut Pak Ketut? Iya. Amit. Terima kasih Abah. Pertama-tama ini untuk konten grup ya. Grup juga. Kita udah kelihatan di grup. Di YouTube juga nanti. Ya makanya saya pertama-tama mengucapkan permintaan maaf ini karena sudah nyuri setar, belajar duluan sebelum catering. Jadi teman-teman, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Pertama dimasukin grup oleh Abah juga karena saya belajar ke sana ke sini, nonton YouTube-nya Abah, nonton YouTube-nya Mas Bowo, dan saya beranikan diri komen di YouTube-nya Abah pertama-tama itu. Kenapa saya cerita ini? Kenapa saya bisa hadir di sini? Pertama saya beranikan diri minta bergabung di grup. Karena saya mencari jawaban, mencari solusi atas mimpi saya tadi yang kayaknya jauh dari kemampuan saya untuk mencapai itu, mencapai mimpi yang 10 cabang tadi. Makanya saya belajar terus mencari jawaban, tetapi selalu saya merasa kurang puas. Mungkin ya namanya orang ya selalu kurang puas. Nah, ketika saya sampai di sini sudah ketemu dulu, kemarin. Dilihat video dulu. Ya. Kok tertarik ke sini? Ya, lihat-lihat video saya nggak puas. Kalau cuma lihat video itu nggak puas saya. Terutama dari tampilan laci ini saya penasaran. Baru dari tampilan toko, penataan barang, baru semua manajemen, terutama itu yang siro hutang itu segala macam itu yang nyaman itu saya penasaran. Tiap saya lihat YouTube-nya, seberapa kali yang saya nonton itu nggak puas-puas juga. Saya pengen ke sini. Nah, kebetulan ada acara nikahan anak di Grobogan. Saya terus
eh, lewat Pantura kemarin supaya bisa ketemu Mas Yoyo yang sudah lama juga saya Kepingin. kenal, sudah sering WA pribadi juga ke beliau. Yang saya pengen lihat ke sana kan itu pakai alat beratnya itu sama mobil yang udah pakai hidroliknya itu. Saya pengen minta ilmu yang generasi kedua untuk saya ajarin ke anak itu bagaimana sebenarnya keadaannya, perasaannya. Sampai tadi saya masih ada waktu hari ini, saya pergi ke ketua gathering. Nggak lengkap juga rasanya ketika saya nggak sowan ke sini, ke ketua grup kita, Kualat nanti. Kualat. Kualat. Untung saya ke sini. Kalau nggak jadi gini, Kecuali jauh, karena ya saya nggak apa-apa. sungkan. Hah? Karena sungkan ke ketua. Kalau nggak datang ke sini, Aduh, menyesalnya mungkin minta nggak ampun. apa-apa, mungkin saya corek itu. Wah, dikeluarkan otomatis saya minta ampun. Saya eliminasi itu. Nah, itu. Sampai di sini saya kata-kata wo itu berapa kali keluar ya? Kata apa kalau bahasa sininya apa ya? Kayak kita Boyo, gitu, kagum-kagum. Kita merasa itu kok kita lebih muda dikit, anak saya masih muda jauh, milenial. Kita merasa primitif, terbelakang di sana karena kita nggak terpikir hal-hal yang nyaman seperti ini. Termasuk kita pengeluaran kasir pintar kita mahal, tetapi kok kan senyaman kok kita mungkin karena nggak bisa make nggak bisa mengaplikasikan ke toko kita sampai ke penataan barang segala macamnya, penggunaan nggak maksimal itu. Teman-teman, pokoknya kalau saya mikir tuh kita nggak belajar di grup ini, terutama yang versi toko nyaman seperti Abah Jamadi itu, kita kayak pasti belum puas belajar ya. Saya merasa ini kalau harusnya ini saya terapkan di toko saya, dan saya yakin toko saya pasti berubah omsetnya, lebih baik pelayanannya, lebih nyaman tentunya kita ngelolanya. Saya yang kemarinnya malas di toko karena ketika saya harus nyari barang itu di mana, harganya saya nggak hafal. Ketika nanti dibuat seperti ini pasti saya yang nggak pernah sehari penuh di toko itu, bahkan sebulan belum tentu saya datang ke toko 2 hari 3 hari itu, kecuali ada pembangunan rak atau apa itu. Mudah-mudahan ini saya merasa ini nyaman. mungkin saya udah nyaman, sudah lebih sering lah, mungkin seminggu 2 kali saya luangkan waktu di satu toko atau apa. Jadi saya merasa teman-teman kalau kita nggak menyerap ilmu yang murah sekali, yang gratis, yang tuntas diberikan oleh saudara-saudara kita di grup ini, kita pasti kayak menyia-nyiakan rezeki yang benar-benar besar, melimpah baik itu. Kita kayak sudah ada kok, kita ndak nikmati, ndak sia-siakan. Kalau tadi dibilang saya ngewejangi Abah itu nggak ada. Saya pokoknya saya mungkin cuma sepatah kata menyampaikan kehidupan saya, berusaha sederhana seperti yang sering saya sampaikan di grup. Cuma itu yang saya punya. Ilmu untuk toko bangunan ini benar-benar saya merasa primitif di sini. Itu siapa? Kayak gitu. Cuman ya itu, ada pertanyaan. Ya memang Pak Ketut pertanyaan ke saya jawab. Ya. Saya jawab itu saja. Banyak pertanyaan dan saya pikir saya merasa ini belum selesai belajar. Ini kayak kalau kita serap ilmunya ini ya nggak cukup sejam, 2 hari, 3 hari mungkin nggak cukup ya. Karena apa? Kayak kalau saya di usia 44 ini pun kalau dikasih semuanya satu kali itu nggak bisa nyerap kita. Karena kembali lagi saya merasa insting itu sih yang belum timbul, kayak keahlian itu memang belum maksimal. Jadi kayak kita itu kayak sesuatu yang level kita memang merasa masih jauh gitu. Level kita jauh ya tentu saya nggak bisa belajar sekali dan langsung jadi. Karena memang level kita Sudah jauh, berapa tahun, jomplang. Buka toko Tokonya dari 2014. Hampir sama, Pak. Saya 2013. 2014 kita tokonya sepi selama 3 tahun. 4 tahun mulai agak bagus, ke 6 tahun kita buka cabang. Setelah buka cabang baru saya agak belajar. Sebelum itu istri saya aja. Jadi kalau saya itu mungkin baru 4 tahun ya belajar, dan itu pun nggak serius, nggak. Ketut di bidang lain. Iya, di bidang lain. Apa kontraktor sama. Ya di luar pokoknya saya ada main mobil lah, ada pokoknya main Di luar. Nggak suka di toko pokoknya. Sekarang Mudah-mudahan ini menjadi sukses. Amin, ya. Sekarang generasi milenial yang saya tanya ini. Ya. Kira-kira
mau apa melanjutkan usaha papanya, ini tapi dengan memakai sistem seperti ini. Mau apa mau banget. Ayo Mas, di sini Mbak. Ini putrinya Pak Ketut yang ke pertama ya. Oh ya. Mau apa enggak melanjutkan kalau Sebelum usahanya ini kan sudah sudah mau. tersistem itu. Kemarin kan sudah mau, sekarang harus mau banget. Kalau ditanya mau pasti Ya. karena kan apa ya, dari dulu kan juga udah terbiasa gitu, maksudnya dibawa Dari ke sekolah toko, sudah, dari ya. sekolah kayak SMA. bisnis yang terpikirkan yang paling deket kan ini Paling gitu, mudah, paling paling muda, deket. paling deket, juga udah mulai belajar, jadi kalau ditanya mau terusin ya mau gitu. Terus apalagi Setelah begini. Pakai gini, tambah iya tangan kayak gini. sebelum datang ke sini tuh saya mikir kayak toko bangunan maksudnya Nggak nggak jauh ada dengan yang yang serapih ini gitu loh. Kayak saya kira tuh toko bangunan ya udah karena dia semua. karena tempatnya kotor kan, jadi kayak ya amburadul aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi pas lihat ini kayak oh iya ternyata kenyamanan itu juga penting gitu loh di toko. Jadi kayak bisa juga. Toko bangunan bisa, bikin nyaman bisa gitu kayak nyaman, bikin nyaman. bersih itu bisa. Soalnya kan di sana nyaman itu kebelakangan lah, yang penting jual lah, yang penting laku, yang penting untung, nyamannya ya nggak kepikiran aja Dan gitu. ternyata yang tidak nyaman tuh bikin pelanggan Bikin hilang. momen, iya, Karena bikin barangnya pelanggan nggak hilang. ketemu, dibilanglah Susah, kosong. pelanggannya jadi sungkan karena kita kayak, aduh nyari ini apa namanya, telepon-telepon dulu Lama gitu, kayak melayani. lama melayani. Terus kalau Kayak apalagi gitu. kalau Malas baru nyari barang dibilang nggak ada. Iya, stres. meringet Baru datang udah Keluar mumet, dingin. sakit kepala, pengen pulang gitu. Kalau toko kosong kita bosan. Kalau toko rame kita gede Kewalahan, iya. Nyari barang ukur sendiri. nggak Iya. nyaman. Tapi kalau sudah manajemen tempatnya seperti ini, terus setelah itu manajemen stoknya juga jelas, Iya. manajemen keuangannya juga jelas. Mau kita tinggal kemanapun kan nyaman-nyaman saja. Iya. Soalnya saya tahu, seneng jalan-jalan. Tawan ya. Disogok sama jalan-jalan supaya rajin. Iya gitu. Ya, inilah teman-teman hikmahnya kita berteman yang sefrekuensi. Ya meskipun jauh, tapi saya kenal Pak Ketut itu cuman ya sama dengan teman-teman di Sharing Solusi. Ya kenalnya di WA saja, tapi begitu ketemu di sini, ya kayaknya kayak saudara. Kayak saudara, meskipun itu bukan saudara kandung, bukan saudara darah, sedara. Tapi kelihatannya di sini Pak Ketut sendiri juga ngomong sama saya itu nyaman itu. Saya juga seperti itu, mendengarkan cerita Pak Ketut juga nyaman. Karena apa? Ceritanya memang nyambung. Lain halnya kalau orang cerita yang nggak sefrekuensi, setelah itu yang ditonjolkan, saya punya mobil 100, ya nggak seperti itu ternyata. Alhamdulillah di grup Sharing Solusi itu nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Ya memang kadang-kadang ya ada untuk menyemangati teman-teman. Ayo teman-teman, rate pertama saya sudah gini nih. Nggak apa-apa, jauh kok, bukan saingan kita kok. Gitu teman-teman. Ini Bu Ketut nggak mau, bener-bener nggak mau ini. Sembunyi, nggak tahu saya. Sebenarnya ya yang menangani 10 tahun itu Bu Ketut sebenarnya. Ya. Pengalaman Aku ngakuin. pengalamannya lebih banyak sebenarnya. Tapi ya itu tadilah, nggak apa-apa lah. Bu Ketut memang nggak mau. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat sebagai motivasi kepada kita, apalagi calon peserta gathering. Nggak rugi teman-teman membayar, meskipun itu 600.000 itu bukan kita serahkan ke panitia. Pak Ketut malah nyesau off the record. Pak Ketut malah nyumbang pribadi. Lebih dari itu saya tahu. Sudah bergabung di sini. Iya. Tapi kalau teman-teman yang masih berat dengan nggak ada apa-apanya itu uang 600.000 itu yang sampean pakai sendiri, yang Anda pakai sendiri itu, yang untuk menginap di hotelnya, untuk makan di sana. Panitia nyun sewu, saya ulang berkali-kali, tidak memungut serupiah pun dari apa yang kita selenggarakan. Meskipun itu sebagai pembicara juga tidak memungut sepeser pun dan tidak mau dikasih apapun. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita semua tetap dalam mencari rezeki, apapun keyakinan kita, mencari rezeki yang halal, yang berkah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.